Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 periode 1959 sampai 1965 yang beranggotakan 6 orang dan ada 1 orang yang izin yaitu Noval. Saya Misda Kumlasari. Saya Putri Dinda Aulia Rahma. Saya Zahra Wardana. Saya Sahputra Sunan Aji. Saya Muhammad Izayoga. Sejarah Indonesia tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin cepat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembentukan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di antara setiap kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berpolaskan pada nasakom. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yang pertama dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang sudah dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga dari segi politik. Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, 2 Juni 1959 dalam mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa 263 setuju dan 203 menolak. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dibubarkannya Dekrit Presiden diberlakukan keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.
Kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto. Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Kemudian ada keterlibatan Amerika Serikat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965. Amerika Serikat memberikan $64 juta dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia, menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia. Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun Amerika Serikat melatih perwira militer sayap kanan, di antaranya tahun 1956 dan 1959. Lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di Amerika Serikat, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahunnya. So, Amerika Serikat dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahunnya. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika Serikat pernah sekali mengangkat bahwa bantuan Amerika Serikat tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, dan bahwa Amerika Serikat telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil untuk membentuk kesatuan militer untuk membentuk Indonesia sebuah negara bebas. Dampak ke situasi politik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh petani dan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.